Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mereka kaget dan kepala mereka meraung. Pria kulit putih di depannya hanyalah alam Vena Naga. Benda-benda di dalam gua itu milikku, kau tidak bisa mengambilnya. Teriak Liu Shui Wuhen bereaksi tanpa bekas, wajahnya tenggelam, dan dia langsung bergegas menuju goa. Groar. Melihat ini, para monster rakus berkepala 5 sekali lagi menunjukkan keganasan, dan sosok itu naik dan turun. Tentu saja, Liu Shui Wuhen berani untuk bergegas, mereka akan segera menyerang. Serang bersama. Duan Muci juga teriak. Bagaimanapun, mereka semua adalah keturunan dari kekuatan super, penjahat berbakat, dan talenta pemberani. Sangat tidak mungkin untuk hanya menonton alam Vena Naga dan mengambil harta itu di depan mereka. Wush, wush, wush. Sekelompok sosok bergegas keluar, dan serangan brilian menerangi pintu masuk gua. Para monster rakus berkepala 5 juga bergegas keluar di tengah raungan. Sosok mereka sebenarnya lebih besar saat ini, dan tekanan pada tubuh mereka bahkan lebih menakjubkan. Tidak baik, wajah seorang lelaki tua yang melindungi Liu Shui Wuhen berubah, dan berteriak, para monster rakus berkepala 5 ini telah berevolusi. Tak perlu dikatakan, orang lain bisa merasakannya. Jika monster rakus berkepala 5 sebelumnya hanya memiliki basis kultivasi awal dari alam Dewa Naga, maka pada saat ini, mereka pasti naik ke alam Dewa Naga tingkat tengah. Meski hanya negara bagian kecil, namun jarak di antara mereka sangat besar. Di tahap tengah alam Dewa Naga, bisa sangat mudah untuk menghancurkan tahap awal alam Dewa Naga, kecuali jika itu adalah iblis seperti Su Han. Bagaimana ini mungkin? Liu Shui Wuhen menggertakkan giginya, berevolusi ke tahap tengah alam Dewa Naga. Dan kelima monster itu berevolusi bersama. Apakah itu ada hubungannya dengan pria yang baru saja masuk? Pemuda dari sekte kelas 2 itu bertanya. Kentut, Liu Shui Wuhen dengan tegas berteriak, alam Vena Naga dapat memungkinkan monster rakus berkepala 5 untuk berevolusi langsung dari tahap awal alam Dewa Naga ke tahap tengah alam Dewa Naga. Otak sialan Anda tidak baik, bukan? Pemuda itu diam, tapi samar-samar dia merasa dalam hatinya bahwa evolusi rakus berkepala 5 ini terkait dengan pria berjubah putih. Faktanya, itu persis sama. Basis budidaya monster rakus berkepala 5 ini sangat menakutkan. Di kerajaan Hanlin kuno, ada dewa-dewa yang menekan satu partai, dan ada master yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Tapi mereka telah merajalela selama ribuan tahun, mengkonsumsi esensi dan darah ratusan juta orang, membuat para penguasa kerajaan kuno Hanlin sakit kepala. Mereka ingin mengejar para monster ini, tetapi mereka tidak bisa membunuh para monster tersebut. Su Han-lah yang mengambil bidikan, menekan mereka dengan telapak tangan, dan segera menyegel basis kultivasi dan memenjarakan mereka di sini. Namun, dengan basis kultivasi Su Han saat ini, tidak mungkin untuk melepaskan semua segel mereka, dan dengan telapak tangan Su Han menekan kepala mereka, Su Han sekarang membuka jejak segel untuk mereka. Dengan kata lain, Su Han melepaskan kekuatan mereka langsung dari tahap awal alam Dewa Naga ke tahap tengah. Jelas, bagi Liu Shui Wuhen dan lainnya, ini adalah hal yang absurd di dunia, dan mereka tidak akan mempercayai itu. Tidak peduli apa, mereka semua tidak bisa membiarkan Su Han mendapatkan harta karun di dalam gua dengan alam Vena Naga kecil. Liu Shui Wuhen dengan dingin bersenandung, hampir semua gua di dalam tirai tipis pertama ini telah dieksplorasi. Sulit untuk menemukan tempat ini. Ada 5 monster rakus bibrida yang berkembang menjaga mereka, dan harta karun di dalamnya tak terelakkan. Itu sangat berharga. Apa gunanya jatuh ke tangan alam Vena Naga? Duan Muci juga mengangguk setuju. Elder Hai, kalian berdua akan melindungiku, aku ingin masuk ke dalam gua. Ucap Liu Shui Wuhen melirik kedua pria tua itu,
dan bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Duan Muci juga mengulurkan tangannya, dan pedang panjang itu terbang, membawa pita ke para monster rakus berkepala 5 itu. Secara alami, orang lain tidak akan ragu-ragu, jika mereka bisa mendapatkan harta itu, mereka pasti akan melayang ke langit. Dengan harta saat itu, bahkan Liu Shui Wuhen dan Duan Muci tidak dapat melawan para monster rakus tersebut. Buom buom buom, suara keras yang mengherankan terus terdengar di luar gua, dan pertempuran antara kerumunan dan para monster rakus dimulai. Ayo pergi. Hanya Ling Xiao yang perlahan mundur dalam diam. Tuan Putri, apa Anda tidak ingin mendapatkan harta karun itu? Ucap seorang wanita tua di sampingnya. Ling Xiao tertawa dan berkata, tempat ini aneh, dan metode Tuan Muda Liang juga tidak bisa dimengerti. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun. Baiklah, jawab wanita tua itu mengangguk sedikit, dan mengikuti Ling Xiao meninggalkan tempat itu. Di dalam gua, saat berada di dalam gua, Su Han sedang melihat tumpukan tulang di depannya, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jelas sekali, tulang-tulang ini telah dibantai tanpa ampun oleh para monster tersebut. Jika kalian ingin keluar, kalian harus memahami tirai petir. Bisakah orang-orang di benua Longwu tidak hanya mengandalkan kekerasan? Su Han berkata dengan lembut. Bisakah tirai guntur yang diletakkan di basis kultivasinya dibuka dengan kekerasan? Ini hanyalah sebuah jejak. Faktanya, dibandingkan dengan Tao Yun, harta karun di gua ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Di setiap gua, Su Han meletakkan tirai tipis, atau tirai petir, atau tirai api atau tirai roh. Ini adalah 5 aturan elemen terendah. Niat asli Su Han adalah untuk membuat sajak di atas tirai guntur ini, sehingga yang terlambat bisa mengerti, dan mendapatkan keberuntungan yang besar. Sangat disayangkan orang-orang di benua Longwu memiliki pikiran yang rendah, dan mereka hanya menghargai harta. Di depan Su Han, selain tumpukan tulang, ada platform batu. Ada sesosok yang duduk di atas panggung batu. Sosok itu berpakaian emas. Daging dan darahnya telah mengering, tetapi tidak berubah menjadi tulang, tetapi duduk utuh di sana. Di tubuhnya, ada juga cahaya keemasan samar yang memancar, seperti dewa dan Buddha. Di depan sosok emas ini, ada botol giok. Ada 3 pil di dalam botol giok. Pil itu menyala merah, dan tampak seperti pil biasa. Hanya Su Han yang tahu bahwa ini adalah pil naga api. Pil naga api bukanlah eliksir yang bisa meningkatkan kultivasi, tapi bisa digunakan untuk menyerang. Menurut tingkat basis kultivasi pengguna, kekuatan serangan pil naga api ini juga berbeda. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu juga mati? Su Han melihat sosok dengan pakaian emas, merasa sedikit sedih. Orang ini telah menyinggung Su Han, dan bahkan membunuh beberapa bawahan Su Han. Su Han menghargai potensinya dan ingin menerimanya sebagai bawahannya, tapi dia tidak pernah setuju. Akhirnya ditangkap oleh Su Han, dia juga dipenjara di sini. Dengan rencana Su Han, awalnya dia ingin menjebak orang ini di sini untuk beberapa waktu, saat dia mengetahuinya dan kapan harus melepaskannya. Namun pada akhirnya masih belum ada kabar bahwa dia setuju. Waktu benar-benar pembunuh yang paling tak terlihat orang ini pada awalnya sangat kuat, tetapi setelah puluhan juta tahun, dia masih duduk. Di kehidupan terakhirmu, kamu menolakku berkali-kali. Kali ini, kamu tidak bisa menolak. Dengan lambaian telapak tangan Su Han, mayat berjubah emas dan pil naga api dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Dia ingin memberikan mayat ini kepada Lian Yuze, untuk mengubahnya menjadi prajurit mayat tempur Pavilion Tusen yang sangat mengerikan di masa depan. Setelah melakukan semua ini, Su Han berdiri di dalam gua sebentar, dan akhirnya pergi. Ketika dia pergi, dia mengulurkan tangan dan menutup tirai guntur di pintu masuk gua. Di luar, Liu Shui Wuhen dan yang lainnya masih berperang dengan para monster. Melihat Su Han keluar, Liu Shui Wuhen segera berteriak, serahkan barang-barang yang kamu dapatkan kepadaku, jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari Gunung Qibao.
Su-han tampak tenang dan memandang pemuda itu tanpa jejak. Meskipun kamu memiliki bakat, tapi pemahamanmu terlalu rendah. Aku bermaksud memberimu keberuntungan, tapi kamu tidak menghargainya. Saat kata-kata itu jatuh, Su-han menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kedalaman Gunung Qibao. Tirai guntur itu, jika Liu Shui Wuhen dan yang lainnya benar-benar dapat memahaminya, itu pasti akan menjadi keberuntungan besar. Meskipun itu hanya terkontaminasi dengan alam Su-han, itu adalah manfaat seumur hidup bagi orang-orang di benua Longwu. Dan Liu Shui Wuhen dan yang lainnya jelas tidak mempercayainya. Hanya mengandalkanmu. Wush! Sosok Liu Shui Wuhen bergegas keluar, menginjak salah satu kepala rakus dan meraih Su-han. Tinggalkan hartanya untukku, groar. Melihat dia bergegas ke Su-han, rakus-rakus lainnya segera melompat, dan gigi tajam menggigit ke arah Liu Shui Wuhen. Kekuatan rakus berkepala 5 ini benar-benar terlalu kuat. Dari sudut pandang kultivasi, mereka sebanding dengan tahap tengah alam Dewa Naga. Selain itu, mereka semua adalah binatang buas, dan kekuatan ledakan mereka yang sebenarnya lebih kuat daripada tahap tengah alam Dewa Naga. Tidak tahu seberapa banyak, brengsek. Melihat Su-han pergi, Liu Shui Wuhen ingin berubah menjadi tubuh roh raksasa, tetapi Elder Hai berkata, kamu tidak bisa melakukannya, tubuh roh raksasa mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan naga. Ini baru saja memasuki gerbang awal ras rusa. Jangan dikonsumsi, lebih baik jangan. Liu Shui Wuhen menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya, dia masih mendengarkan apa yang dikatakan Elder Hai. Jumlah orang di gerbang pengejaran juga merupakan hal-hal yang dibawa Xianzi. Meskipun dia adalah seorang jenius di pulau raksasa, pil yang dibawanya sebenarnya tidak cukup untuk dikonsumsi oleh tubuh roh raksasa itu. Para senior di pulau raksasa sudah menginstruksikan bahwa jika menemukan harta karun yang harus diperoleh, lebih baik jangan mengubah tubuh roh raksasa mereka. Pergi ke tirai cahaya kedua. Ucap Liu Shui Wuhen mendengus dingin. Mereka berhenti menyerang, dan 5 monster rakus juga berhenti. Tubuh para monster penuh dengan beberapa luka, mereka merangkak masuk ke dalam gua, menyaksikan sosok Su-han perlahan menghilang. Cepat pergi, saat aku kembali ke Suaka, aku akan membawa kalian semua keluar. Kaisar kuno 3 kerajaan. Suara polos datang ke telinga para monster rakus tersebut. Muawom, groar. Kelima rakus ini mengeluarkan suara terisak-isak. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bangkit dan meninggalkan Gunung Qibaoshan. Selama puluhan juta tahun, kebencian mereka terhadap Su-han telah musnah, dan sekarang mereka dipisahkan, dan masih ada sedikit keengganan. Di tempat lain, puluhan orang berkumpul di sini. Seperti Gunung Qibao, tempat ini juga merupakan gunung tandus dengan puncak yang sangat tinggi, yang lurus dan menjorok ke langit. Di puncak gunung, sebuah cahaya muncul, seperti seorang dewi. Dalam cahaya, bayangan samar dipantulkan. Hantu itu adalah tungku emas. Ini pasti artefak suci alkimia dan pemurnian. Semua orang menebak kegunaan tungku emas tersebut. Meskipun tungku emas adalah hantu, jejak di atasnya sangat jelas. Ada garis-garis binatang buas yang digambarkan di atasnya, dan binatang-binatang itu mengaum ke langit, merangkak dengan kaki mereka, atau melebarkan gigi dan cakar mereka. Aku harus mendapatkan benda ini. Wajah Liu Feng serakah. Dia awalnya pemurni, tapi juga seorang alkemis. Untuk benda suci semacam ini, dia sangat berhasrat untuk memilikinya. Wosh! Wung! Saat ini, cahaya dari puncak gunung tiba-tiba bergetar dan berdengung. Seluruh gunung bergetar pada saat ini, dan bongkahan batu besar jatuh dari atas seolah-olah mereka telah runtuh. Semua orang segera mundur, tetapi ketika mereka mundur, mereka masih menatap tungku emas, dan keserakahan di mata mereka tidak menjadi rahasia. Boom! Bumi berguncang, retakan terkoyak, tungku emas di atas puncak gunung tiba-tiba menghilang, dan gunung besar mulai runtuh perlahan. Boom! Pada saat tertentu, suara keras datang dari gunung yang tingginya 1000 meter itu pecah di mata yang mengejutkan banyak orang.
Pasir terbang yang tak terhitung jumlahnya dan batu berjalan jatuh dari langit. Batu-batu besar itu beratnya puluhan ribu kilogram. Mereka awalnya adalah batu terbang biasa, tetapi pada saat ini, mereka sepertinya disukai oleh para dewa, dan ada tekanan yang luar biasa pada mereka. Boom! Ada seorang jenius sekte kelas 2 yang dipukul dengan keras. Dia pikir dia bisa menghancurkannya dengan mudah, lagi pula, itu hanya batu. Tim kamikaze. Namun, saat batu itu menghantamnya, semua serangannya runtuh, dan bahkan lebih, meledak menjadi kabut darah dengan keras. Tuan muda sekte. Mata dua lelaki tua itu langsung merah darah. Mereka ingin melindungi, tapi kekuatan pertahanan dari batu itu begitu kuat sehingga mereka hanya bisa menyaksikan tuan muda mereka dihancurkan sampai mati. Seorang master muda sekte kelas 2 meninggal. Orang-orang seperti ini berstatus sangat tinggi di benua Longwu. Akan ada ribuan orang yang menjaga leluhur, dan banyak orang akan mengagumi kemanapun mereka pergi. Tapi di sini, dia mati begitu saja, tidak ada yang peduli. Layak mendapatkannya. Seorang pria dengan tampilan suram bergegas dari kejauhan, melarikan diri dari batu besar, dan mendengus dingin. Dengan kata lain, dia juga tuan muda dari sekte kelas 2. Tetap di sekte, selamat menikmati apakah makmur dan kaya atau tidak. Saya hanya ingin pergi ke sini untuk mencari harta karun. Jika saya mati, saya akan mati dengan sia-sia. Kamu, kedua lelaki tua itu marah di dalam hati mereka. Tetapi ketika mereka melihat satu sama lain dengan jelas, mereka tidak berbicara lagi. Aku ini apa? Pemuda itu mencibir, apakah saya masih salah? Orang ini adalah Mo Jiuyu. Dia adalah anggota sekte kelas 1 di Gunung Chang'an, dan bahkan di antara sekte kelas 1, gerbang Gunung Chang'an berada di puncaknya. Dan kedua lelaki tua itu hanyalah anggota sekte kelas 2, apalagi mereka adalah penguasa tertinggi mereka, dan mereka tidak berani memperlakukan Mo Jiuyu. Saya tidak bisa mendapatkan tungku emas ini. Liu Feng juga ada di antara kerumunan, tetapi ketika gunung bergemuruh, dia benar-benar mundur. Dia secara pribadi melihat bahwa tuan muda sekte kelas 2 dihancurkan sampai mati. Meskipun dia tidak mau, dia tahu bahwa hal ini jelas bukan yang bisa dia dapatkan. Sambil menghela nafas, Liu Feng dengan cepat pergi. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia hampir dipukul oleh batu beberapa kali. Jika dia dipukul, bahkan dengan kekuatan fisik khususnya, dia pasti akan mati. Gunung yang rusak telah benar-benar runtuh, dan langit penuh dengan debu, berubah menjadi badai, menyapu sekeliling. Wung! Pada saat ini, ada suara mendengung dari tungku emas seukuran telapak tangan terbang keluar dari gunung. Itu tungku emas. Semua orang menatap, dan warna keserakahan yang kuat muncul dari wajah mereka. Benda itu pasti benda suci dari alat pemurnian dan alkimia. Aku bisa merasakan ada dupa pil yang luar biasa di dalamnya. Jika tidak ada pil di dalamnya, maka itu pasti memurnikan pil yang sangat mengerikan. Meskipun dia tidak mengatakan ini, orang lain dapat melihatnya. Tungku emas ini awalnya berada di tengah gunung, tetapi hantu muncul di puncak-puncak, menunjukkan betapa berharganya. Siapa yang berani merebut dariku, aku akan membiarkan dia mati. Mo Jiuyu menatap tungku emas, bernapas dengan cepat. Dia memiliki firasat bahwa tungku emas ini sama seperti ketika Raja Yunye Daming di Pulau Raksasa mendapatkan artefak suci. Jika dia bisa mendapatkannya, statusnya pasti akan meningkat tajam. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Meskipun dia jenius gerbang Gunung Chang'an, dia juga orang dengan status tertinggi di tempat ini, tetapi relik suci ada di depannya. Mengapa dia menyerah karena identitasnya? Wosh! Di bawah pandangan semua orang, tungku emas bersinar terang, seperti matahari yang menyilaukan, sangat cemerlang. Wush! Mo Jiuyu mendengus dingin, tiba-tiba bergegas keluar, dan mengambil batu raksasa itu menuju tungku emas. Ada batu besar datang dari seberang udara, dan ada cahaya dari tubuh Mo Jiuyu, dan cahaya itu dengan cepat berubah menjadi armor, terlihat megah. Pada saat yang sama,
Pisau panjang berwarna putih perak muncul dari tangan Mo Jiuyu dengan gelombang yang ganas. Pisau besar sepanjang 10 meter melintas dan menghantam batu besar. Retak, teriaknya. Duar. Di bawah perpecahan ini, batu besar itu dipotong menjadi dua secara langsung, dan sosok Mo Jiuyu keluar melalui itu. Sangat tajam, ucap Liu Feng berlari ke kejauhan sambil menoleh untuk melihat Mo Jiuyu, sangat terkejut. Batu besar semacam ini memiliki berat puluhan ribu kati. Sebelumnya, seorang jenius dari sekte kelas 2 dihancurkan sampai mati. Yang terakhir terlambat untuk bereaksi, tapi Mo Jiuyu memotongnya menjadi dua dengan satu pisau. Generasi muda dari kekuatan besar ini, meskipun mereka hanya memiliki basis kultivasi dari puncak alam roh naga, mereka memiliki banyak harta di tangan mereka, seperti pisau panjang putih perak ini, yang mungkin setidaknya merupakan senjata ungu emas kelas menengah. Liu Feng menghela nafas secara diam-diam. Senjata ungu emas kelas menengah, bernilai setidaknya 1 miliar, kekuatan besar ini sangat kaya. Ketika dia menghela nafas secara diam-diam, semua orang juga memperluas kekuatan mereka dan bergegas menuju tungku emas. Pada saat ini, mereka sudah bereaksi. Mereka memiliki sarana untuk menghadapi batu besar itu, dan mereka dapat dengan mudah menghindar. Bahkan jika mereka benar-benar tidak dapat menghindar dan dihantam oleh batu besar, mereka memiliki tindakan perlindungan di seluruh tubuh mereka. Mereka tidak dapat mati sama sekali, dan bahkan tidak terluka. Paling banter, mereka tertunda oleh batu besar itu. Saya putus asa, gumam Liu Feng melihat banyak sosok ini dan akhirnya menyerah sepenuhnya. Sangat sulit untuk merebut harta dari generasi yang lebih muda dari begitu banyak kekuatan yang kuat. Dibandingkan dengan sekte 9 Liu lainnya dan bahkan sekte 8 Liu, peralatan di tubuhnya bisa dikatakan mewah atau bahkan mewah, tetapi dibandingkan dengan generasi muda dari kekuatan besar ini, tampaknya jauh lebih menggigil. Gulungan. Teriakan Mo Jiuyu datang dari kehampaan, dan seorang pria berkemeja biru datang ke depan Mo Jiuyu dengan sangat cepat, dan dia akan segera lewat. Mo Jiuyu segera menembak, dan pisau panjang berwarna putih perak menyapu, menebas pria berpakaian biru itu. Ekspresi yang terakhir berubah, dia juga melihat kekuatan dari pisau panjang berwarna putih keperakan barusan, dan segera mendengus dan menghindar ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat. Lan Yisen, apakah kamu berani merebut tungku emas ini dariku? Mata Mo Jiuyu menunjukkan sesak. Harta dari langit dan bumi, semua orang berhak memilikinya, tungku emas ini bukan milikmu, ucap pria berpakaian biru. Ketika kakinya melangkah ke udara, dia mempercepat lagi, melampaui Mo Jiuyu dalam sekejap mata. Siuh, klang, wajah Mo Jiuyu suram. Lan Yisen juga anggota sekte kelas 1 dari sekte malam ekstrim, dan dalam hal identitas, dia tidak kalah dengannya, tetapi sekte malam ekstrim sedikit berbeda dari fondasi gerbang Gunung Chang'an. Para bajingan dari sekte malam ekstrim ini, teknik kultivasi berfokus pada kecepatan serangan, dan apa yang ditampilkan Lan Yisen pastilah teknik tubuh kunpeng, salah satu keterampilan naga khas dari sekte malam ekstrim. Wajah Mo Jiuyu jelek dari segi kekuatan, dia bukan lawan saya, tapi dalam hal kecepatan, saya sama sekali lebih rendah darinya. Li Tua, kalian berdua hentikan bajingan itu untukku. Mo Jiuyu memandang lelaki tua itu ke samping. Siuh, siuh, kedua sosok itu segera bergegas keluar. Mereka berada di alam Dewa Naga dan menekan basis kultivasi mereka untuk memasuki tempat ini. Meskipun kekuatan mereka juga banyak ditekan, wilayah mereka ditempatkan di sana, dan kecepatan mereka secara alami lebih cepat dengan gaya tubuh yang sama. Li Chenglin, kamu bukan satu-satunya penjaga yang memasuki tempat ini. Di sisi Lan Yisen, ada juga dua orang yang bergegas, ini adalah dua wanita tua. Hampir hanya sekejap mata, mereka berempat bersentuhan dan bertabrakan dengan ganas. Duar-duar. Selama proses ini, Mo Jiuyu dan Lan Yisen terus berlari menuju tungku emas. Tungku emas ini milikku. Mata Lan Yisen berbinar-binar, dia kembali menatap Mo Jiuyu, dan melihat bahwa Mo Jiuyu masih agak jauh darinya,
dan dia benar-benar bisa meraih tungku emas di depan Mo Jiuyu. Hentikan untukku, Mo Jiuyu meraung, dan pisau panjang itu tiba-tiba terayun, dan cahaya pedang yang bergetar melewati ruang hampa, panjangnya puluhan meter, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat pedang itu merobek kehampaan dan menghantam Lan Yisen dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam hal kekuatan, saya tidak bisa mengalahkan Anda, tetapi dalam hal kecepatan, Anda jauh lebih buruk. Lan Yisen mendengus dingin, dan sosok itu menjadi ilusi. Cahaya pedang itu menghancurkan tubuhnya dan memotongnya menjadi dua, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Bayangan, seseorang berseru, tetapi mengerutkan kening di saat berikutnya, karena hantu itu sama sekali bukan bayangan Lan Yisen, dan dengan kecepatan Lan Yisen, itu tidak cukup cepat untuk meninggalkan bayangan sisa. Siuh, klang, sosok Lan Yisen muncul di tempat lain, mencemooh Mo Jiuyu, dan meraihnya. Tetapi pada saat ini, tangan emas besar tiba-tiba muncul dari kehampaan, bahkan lebih cepat dari Lan Yisen. Wajah Lan Yisen berubah dan berteriak, "Hua Yun, benda ini milikku, apakah kamu berani mengambilnya denganku?" Konyol. Tidak jauh di belakang Lan Yisen, sesosok datang dengan cepat. Anda juga mengatakan bahwa harta langit dan bumi, semua orang berhak memiliknya, mengapa tungku emas ini menjadi milik Anda? Ketika orang ini berbicara, telapak tangannya menari-nari, dan telapak tangan emas di kehampaan hendak menangkap tungku emas dengan tariannya. Wajah Mo Jiuyu muram, Lan Yisen bahkan lebih jelek. Semua orang mengira tungku emas ini akan menjadi milik Hua Yun. Tanpa diduga, tepat pada saat Hua Yun hendak menyambar tungku emas itu tiba-tiba bergetar, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung pergi ke kejauhan. Dan arah larinya tungku emas ini adalah di mana Liu Feng berada. Siu, kecepatan tungku emas mencapai titik ekstrimnya, dan Lan Yisen, Mo Jiuyu dan yang lainnya, mereka hanya bisa melihat cahaya keemasan berkedip, dan kemudian tungku emas itu lenyap. Hati Hua Yun tenggelam, tepat pada saat itu, tungku emas hendak direnggut olehnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tungku emas itu lolos sendiri. Ini layak menjadi harta, serta spiritualitas seperti itu. Tidak hanya mereka tidak kecewa, tetapi mereka sangat bahagia. Harta spiritual lebih berharga. Siu. Setelah cahaya keemasan, sosok itu keluar dengan sangat cepat. Dan di kejauhan, Liu Feng bergegas dengan seluruh kekuatannya. Aku tidak tahu kemana perginya Master Pavilion Su dan Sesepuh Agung Lian Yuze. Jika Tuan Pavilion ada di sini, tungku emas ini pasti berada dalam genggamannya, gumam Liu Feng mendesah. Baginya, atau siapapun di Pavilion Tusen, Su Han adalah dewa. Selama dia bertindak, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Kelang, cahaya keemasan menembus ruang di belakangnya. Liu Feng segera menoleh dan melihat sekeliling, wajahnya tiba-tiba berubah. Tungku emas. Tidak hanya melihat tungku emas, tetapi juga melihat sejumlah besar sosok mengejar di belakang tungku emas tersebut. "Kenapa kau terburu-buru ke arahku?" ucap Liu Feng berbalik dan berlari tanpa memperdulikan apapun. Dia tidak punya ide untuk mendapatkan tungku emas tersebut. Sebuah lelucon, ada begitu banyak jenius dan penjahat di belakangnya. Dia memiliki keraguan apakah dia bisa menang dari mereka semua, dan dia memilih kabur dari tempat tersebut dengan sangat cepat. Namun, tungku emas itu terus mengikutinya. Kecepatan Liu Feng tidak secepat tungku emas itu. Siu. Dengan gigi terkatup, Liu Feng akhirnya menunjukkan teknik rahasia sihir yang diberikan kepadanya oleh Su Han. Pada saat ini, sosok Liu Feng segera menjadi ilusi, dan yang bisa dia lihat hanyalah sosok samar yang berlari dengan sangat cepat di belakangnya. Kecepatannya saat ini tidak terhitung lebih cepat dari sebelumnya, dan dia hampir sama dengan Lan Yisen. Itu layak menjadi teknik Tianlong Nine Steps, tapi menghabiskan terlalu banyak energi. Liu Feng cemas, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya sedang dikonsumsi dengan cepat, dan tidak ada aura energi spiritual di sini. Satu-satunya cara adalah dengan pil.
Master Pavilion pernah memberi kami beberapa pil tingkat emas, dan ada 10 pil obat yang nilainya tidak diketahui. Saat itu, Master Pavilion berkata bahwa 10 pil ini tidak boleh digunakan sebagai pilihan terakhir. Liu Feng berpikir sejenak, mengambil pil emas bermutu rendah, dan menelannya secara langsung. Boom! Pil itu segera berubah menjadi kekuatan spiritual yang sangat besar, tetapi sebelum diserap, Liu Feng dengan cepat mengevakuasi dan menggunakannya pada teknik larinya. Sangat cepat, Liu Feng sendiri tercengang. Pil tingkat emas, meskipun hanya bermutu rendah, itu bernilai jutaan koin emas, tetapi dalam waktu yang singkat, itu dikonsumsi oleh teknik Tianlong 9 langkah. Ini baru langkah pertama. Seperti namanya, 9 langkah Tianlong. Kalau saya lakukan langkah kedua, apakah tidak bisa lebih mahal? Liu Feng mengertakkan gigi dan melihat ke samping tungku emas dengan getir. Dia tidak tahu mengapa dengan tungku itu, jika dia cepat, tungku akan cepat, dan jika dia lambat, tungku akan lambat, dan dia selalu seimbang dengan dirinya sendiri, seolah-olah tungku itu sengaja bermain dengan dirinya. Cepat pergi, aku tidak ingin mendapatkan masalah karenamu. Liu Feng berteriak kepada tungku tersebut, aku tidak menginginkanmu. Beberapa orang yang menginginkanmu berada di belakang, jangan ganggu aku. Sialan, kau adalah benda suci di alam semesta, dan banyak tuan muda dari kekuatan besar di belakang yang mengawasi dan mengejarmu, tolong jangan mempersulitku, gumam Liu Feng. Dia sangat mengerti bahwa sekali dia mengambil tungku emas itu, pasti akan menyebabkan banyak orang mengepungnya dan bahkan membunuhnya. Siuh, klang. Tampaknya setelah mendengar kata-kata Liu Feng, kecepatan tungku emas tiba-tiba meningkat, melebihi Liu Feng. Melihat ini, Liu Feng akhirnya lega. Tujuan Mo Jiuyu dan yang lainnya adalah tungku emas. Selama tungku emas itu jauh darinya, maka keselamatannya tidak akan menjadi masalah. Tapi apa yang tidak diharapkan Liu Feng adalah setelah tungku emas itu berakselerasi, itu berhenti 10 meter di depan tubuh Liu Feng dan langsung berhenti. Kecepatan Liu Feng terlalu cepat, dia berkedip pada jarak 10 meter dan hampir menabraknya. Dia buru-buru berhenti, lalu menatap tungku emas itu dengan garang, dan kemudian melintas dari samping. Yang membuatnya marah adalah tungku emas ini bergegas ke depannya lagi, menghalangi jalannya. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Feng sangat tertekan setiap kali tungku itu menghambat kecepatannya. Melemparkan pil emas bermutu rendah ke mulutnya, Liu Feng menghindari tungku emas itu lagi. Tapi jelas, tungku emas ini tidak berniat melepaskannya, dan mengambang di depannya untuk ketiga kalinya. Sialan! Aku tidak peduli padamu. Alis Liu Feng segera terangkat, saya tidak punya dendam terhadap Anda, apa yang Anda lakukan terhadapku. Dengan begitu banyak orang di belakang, begitu kau bersamaku, aku akan dibantai mereka. Tungku emas acuh tak acuh. Liu Feng memutar matanya dengan keras. Tinggalkan tungku emas itu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Pada saat ini, Mo Jiuyu dan yang lainnya akhirnya menyusul. Benda suci ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki. Yang terbaik adalah pergi dan tinggalkan tungku itu, jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana cara mati dengan benar. Lan Yisen juga berteriak di belakangnya. Wosh! Siuh! Hua Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia langsung menyerang, sebuah telapak tangan emas besar muncul dari kehampaan. Tujuannya adalah tungku emas, tapi jelas bahkan Liu Feng pun akan terkena serangan tersebut. Saya tidak ingin tungku emas ini. Jika kalian menginginkannya, tidak ada hubungannya dengan saya. Liu Feng berteriak polos, dan pada saat yang sama, dengan cepat dia mengelak, menghindari tapak naga dari Hua Yun. Ketika dia mengelak, tungku emas mengelak, dia lari, dan tungku emas lari. Ketika dia berhenti, tungku emas juga berhenti. Singkatnya, tungku emas ini seperti hantu, selalu mengikuti Liu Feng. Mo Jiuyu dan yang lainnya rupanya juga melihat adegan ini. Mereka tiba-tiba teringat catatan di buku kuno sekte tersebut, mengatakan bahwa harta paling spiritual dapat memilih pemiliknya sendiri. Mungkinkah
Tungku emas ini baru saja memilih pria pemalu di depannya. Juga, meskipun orang ini menggerakkan tungku emas ini, selama orang ini berhenti, maka kita bisa mengejar tungku emas. Mo Jiuyu diam-diam berkata di dalam hatinya, dan sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, dan berteriak kepada Liu Feng, "Saudara, tujuan kita hanyalah tungku emas ini. Tolong berhenti berlari, dan biarkan tungku emas itu berhenti. Ketika saya mendapatkan tungku emas itu, saya akan melepaskan Anda." Omong kosong. Liu Feng memutar matanya dan tidak berhenti sama sekali, seolah dia tidak mendengar kata-kata Mo Jiuyu. "Aku serius," teriak Mo Jiuyu mengerutkan kening. "Serius kaki nenekmu?" Liu Feng mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, dan dia mempercepat larinya. Sebuah lelucon, jika saja Mo Jiuyu yang mengejar Liu Feng mungkin benar-benar mendengarkan kata-kata Mo Jiuyu, berhenti dan biarkan Mo Jiuyu mendapatkan tungku emas. Tapi sekarang, dia memiliki begitu banyak orang yang mengejar dirinya, dan tatapan Hua Yun dan Lan Yisen akan memakan dirinya. Kalau benar-benar berhenti pasti seseorang akan mendapatkan tungku emas, tapi tungku emas hanya ada satu, bagaimana dengan yang tidak mendapatkannya? Liu Feng tidak ragu bahwa mereka yang tidak mendapatkannya pasti akan marah padanya, dan mereka yang mendapatkan tungku emas tidak akan peduli dengan mereka. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Mo Jiuyu, memanfaatkan jarak yang bisa dia tempuh dengan mereka saat ini, seberapa jauh dia bisa berlari. "Jika kamu tidak berhenti, jangan biarkan aku menjadi kejam." Wajah Mo Jiuyu juga tenggelam. Liu Feng menjadi gila karena tungku emas ini. Mendengar kata-kata Mo Jiuyu, dia membiarkannya begitu saja, dan berkata kepada Mo Jiuyu, "Jika aku berhenti, apa kamu akan melepaskanku? Selama aku mendapatkan tungku emas ini, aku pasti tidak akan melakukan apapun padamu." Ucap Mo Jiuyu. "Bagaimana dengan mereka? Dapatkah Anda menjamin bahwa mereka tidak akan melakukannya?" seru Liu Feng. Mo Jiuyu secara alami memahami bahwa mereka yang disebutkan oleh Liu Feng berarti Lan Yisen, Hua Yun, dan lainnya. "Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menghentikan mereka," ucap Mo Jiuyu lagi. "Ketika aku berumur 3 tahun. Pak." Liu Feng tiba-tiba bertepuk tangan dan menggedor tungku emas. "Duar, dan kamu mati, aku tidak peduli denganmu, kamu harus mengikuti perintahku, cepat pergi dariku," teriak Liu Feng. Wosh, wung, tungku emas bergetar dan berdengung, tetapi dia bergegas dan membenturkan Liu Feng. Duung, Liu Feng terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kekuatan tungku emas terlalu besar, tapi tidak sakit, sepertinya tidak puas dengan telapak tangan yang ditampar Liu Feng. "Sialan, apakah kamu balas dendam?" Mata Liu Feng menatap, dan dia mengabaikannya. Namun, di dalam hatinya, dia masih sangat terkejut dengan spiritualitas tungku emas ini. Karena Suhan pernah berkata bahwa benda spiritual seperti itu pasti merupakan harta karun, meskipun ditempatkan di bidang bintang, itu sangat berharga. "Apa kau mau ikut bersamaku?" ucap Liu Feng melirik tungku emas, yang sudah terjerat di dalam hatinya. Pada awalnya, dia benar-benar tidak menginginkannya. Tapi sekarang, meski dia tidak menginginkannya, tungku emas ini masih mengikutinya. "Jika kau menginginkanku menjadi majikanmu, mari bertarung bersamaku sampai mati," teriak Liu Feng menunjukkan ketegasan dan meraih tungku emas tersebut. Wosh, wung, benar saja, tungku emas ini tidak menahan, tetapi terus bergetar berdengung, seolah-olah sangat bersemangat. "Jangan goyang. Kamu terlalu kuat, aku tidak bisa menangkap getaranmu," teriak Liu Feng. Tungku emas bergerak untuk beberapa saat, dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menyatu, dan itu benar-benar tidak bergetar. Lan Yisen dan yang lainnya semua melihat pemandangan ini. Mo Jiuyu segera berteriak, "Sial, kamu berani. Kau berani mengambil benda itu. Cepat serahkan padaku. Serahkan saat ini, dan kau akan tetap hidup." Banyak teriakan keras datang dari kerumunan. Liu Feng pada awalnya sedikit ketakutan, tetapi saat ini dia benar-benar santai.
Mengejar, mengejar, kamu tahu mengejar, mengejar ayahmu. Liu Feng berteriak pada Mo Jiuyu dan yang lainnya, bukankah itu hanya tungku? Serahkan, kentut, kau mau, panggil aku kakek, aku akan memberimu sedekah, dan mengancamku di sini, berpikir bahwa itu berguna untuk mengancamku. Katakan, kau bajingan, maaf. Suara Shen Leng hampir keluar dari mulut Mo Jiuyu dan yang lainnya berbarengan. Mereka benar-benar tercengang, pria kecil ini berani berbicara kepada dirinya dan orang lain seperti ini. Anda tahu, di antara kerumunan, siapapun yang diseret adalah kekuatan besar setidaknya sekte kelas 2, bahkan Mo Jiuyu, Lan Yisen, Hua Yun, dan yang lainnya tidak berani menjadi sombong. Kubilang kau sekelompok babi, dasar babi. Suara Liu Feng terdengar dari depan. Mo Jiuyu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, wajah mereka muram seolah akan hujan. Bum bum bum, tekanan serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah Liu Feng dengan sangat banyak pada saat ini. Hampir setiap serangan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Di bawah kemarahan Mo Jiuyu dan yang lainnya, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menekan sampai mati. Tujuan mereka adalah tungku emas, tetapi pada saat ini, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membunuh Liu Feng. Liu Feng terkejut, dan segera mengeluarkan botol giok dan menuangkan 8 pil emas yang tersisa di dalamnya ke dalam mulutnya. Boom! Energi spiritual yang tak terkatakan keluar dari tubuh Liu Feng, dan semua pil meleleh. Langkah kedua, Liu Feng tiba-tiba berteriak, kecepatannya melonjak pada saat ini, dan kekosongan langsung ditarik keluar dari jalur hitam yang menakjubkan. Detik berikutnya, sosok Liu Feng menghilang. Sangat cepat, Mo Jiuyu dan yang lainnya semua memiliki ekspresi kental, terutama Lan Yisen. Dia adalah anggota dari Sekte Malam Ekstrim. Sekte Malam Ekstrim mungkin sedikit kurang dalam serangan dan pertahanan, tetapi dalam hal kecepatan, dia pasti peringkat di kelas 1. 3 pintu pertama. Namun meski begitu, Lan Yisen terkejut. Kecepatan Liu Feng benar-benar terlalu cepat, meski belum mencapai tingkat meninggalkan bayangan, ia dapat meninggalkan jejak di kehampaan, hampir menembus udara, yang hampir sama dengan bayangan belakang. Untungnya, orang ini tidak meninggalkan bayangan. Selama masih ada jejak ini, aku bisa menyusulnya. Lan Yisen diam-diam berkata di dalam hatinya. Siu, Mo Jiuyu juga kejam, dan puluhan kilometer di depan mereka, wajah Liu Feng pucat. Konsumsi langkah kedua dari 9 langkah Tianlong terlalu besar, dan itu berkali-kali lebih besar dari langkah pertama. Kekuatan spiritual yang ditransformasikan oleh 8 pil bermutu rendah emas hampir seketika dikosongkan. Tentu saja, konsumsinya tinggi dan kecepatannya menakutkan. Dalam sekejap mata, Liu Feng melarikan diri puluhan kilometer jauhnya. Kamu telah menyakitiku dengan sangat menyedihkan. Liu Feng menampar tungku pil lagi, mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah gerbang perlombaan untuk membatasi barang-barang yang saya bawa. Saya datang kali ini, dan saya hanya membawa 10 botol pil kelas emas. Belum sehari, konsumsi saja 1 botol. Jika Anda tidak sebaik yang dipikirkan Lao Su akan membakar Anda. Wung, tungku emas sepertinya mengerti kata-kata Liu Feng, dan itu bergetar sedikit, dan cahaya keemasan itu meledak lagi. Berapa banyak artinya? Liu Feng menatap dan berkata, kamu tahu ini gemetar, menggoyangkan pamanmu, mengguncangnya, dan mengguncangnya, itu tidak berguna. Wosh, wung, tungku emas gemetar lagi, dan sebelum Liu Feng berbicara lagi, dia tiba-tiba melepaskannya dan membenturkan dada Liu Feng. Duung, huek. Liu Feng memuntahkan seteguk darah, dan tungku emas segera bergegas ke depan, benar-benar menyerap darah. Wosh! Pada saat ini, cahaya keemasan dari tungku emas dilepaskan, sangat menyilaukan. Liu Feng bahkan lebih merasa bahwa sepertinya ada semacam hubungan antara dirinya dan tungku emas atau yang disebut Jin Luo. Sial, kau benar-benar membuatku berdarah. Gumam Liu Feng dalam hati. Di tempat lain, di mana sinar kedua cahaya berada, ratusan sosok berkumpul di sini.
Tokoh-tokoh ini secara alami adalah Liu Shui Wuhen dan lainnya. Hanya ada satu gua dalam pancaran cahaya pertama yang masih menyimpan harta karun itu, dan harta karun itu telah dibawa pergi oleh Su Han, dan mereka tidak punya pilihan selain datang ke tempat di mana sinar kedua itu ada. Tempat ini berjarak 1 kilometer dari kaki gunung, dan seluruh gunung setinggi hampir 10.000 meter. Kau lagi. Tepat ketika Liu Shui Wuhen dan yang lainnya hendak menerobos cahaya, sosok Su Han muncul di sini lagi. Ekspresi Su Han sangat tenang dan dia tidak mempedulikan siapapun, dan matanya menatap tirai cahaya seolah ingatan muncul. Dia sama sekali tidak terlalu tua, sangat muda, kurang dari 20 tahun, tetapi pada saat ini, dia penuh dengan perasaan kuno tentang perubahan. Perasaan seperti itu membuat Liu Shui Wuhen dan yang lainnya merasa bahwa Su Han tampaknya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ilusi. Duan Muci dan Liu Shui Wuhen saling pandang, dan transmisi suara berkata, orang ini pasti telah memperoleh harta karun di dalam gua, dan basis kultivasinya telah sedikit meningkat, jadi kita akan merasakannya. Itulah hartaku. Liu Shui Wuhen menatap Su Han tanpa jejak, mengertakkan giginya. Kalau ada harta karun sudah ditelan orang ini, nggak usah dipikir-pikir lagi. Cuma buang-buang waktu saja untuk menembaknya, kata Duan Muci. Orang tua di samping Liu Shui Wuhen juga berkata, Tuan muda, tidak ada aura di gerbang mengejar rusa, jadi cobalah untuk menyelamatkannya sebanyak mungkin. Oke, kalau begitu aku akan mengampuni nyawanya. Liu Shui Wuhen dengan dingin mendengus dan memandang Su Han, anjing, aku peringatkan, jika kamu berani mengambil isi dari tirai cahaya kedua ini lagi, aku pasti ingin kamu mati. Su Han mengerutkan kening, melirik Liu Shui Wuhen, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berjalan ke depan. Apa yang akan dia lakukan? Kupikir dengan kekuatan alam urat naganya, dia bisa membuka tirai cahaya ini. Hahaha. Lelucon yang luar biasa. Melihat Su Han berjalan ke tirai cahaya, banyak orang mencibir. Liu Shui Wuhen juga mencibir, hal-hal yang tidak mengetahui kekuatan mereka sendiri. Saya benar-benar berpikir Anda dapat memecahkan tirai cahaya ini dengan kekuatan Anda. Jika Anda tidak dilindungi oleh rakus bercampur berkepala 5 sebelumnya, Anda pasti sudah menjadi bawahan saya. Sebelum suaranya jatuh, suaranya berhenti tiba-tiba. Apa? Mata semua orang membelalak saat ini dan tidak bisa mempercayainya. Karena tangan Su Han sudah diletakkan di atas tirai tipis. Tirai cahaya tidak memantul ke belakang, tetapi bergetar, dan ada celah yang terbelah di depan Su Han. Mustahil. Karakter Duan Muci selalu sangat tenang, tapi saat ini dia juga berbicara dengan jeritan kaget. Mereka harus berusaha keras untuk menerobos cahaya pertama, tirai cahaya kedua ini secara alami lebih kuat dan mengandung lebih banyak harta. Tapi orang ini, begitu mudah membukanya. Masuk, tanpa sepatah kata pun, Liu Shui Wuhen menginjak tanah seperti binatang raksasa, menginjak lubang besar di tanah, dan sosoknya bergegas menuju celah. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Tapi Su Han di dalam tirai cahaya berbalik, menepukkan telapak tangan di tirai cahaya, dan retakan segera sembuh. Dum, kebetulan Liu Shui Wuhen mengalir deras tanpa bekas, dan tidak bisa berhenti sama sekali, langsung mengenai tirai cahaya, dan terpental keluar lagi. Brengsek, Liu Shui Wuhen menatap Su Han, mengertakkan gigi dan berkata, hal yang tidak tahu berterima kasih, apakah kamu lupa? Bagaimana kamu memasuki gua, bagaimana kamu mendapatkan harta karun itu? Itu karena kami, benarkah? Su Han melirik Liu Shui Wuhen dengan tenang, dan berkata dengan ringan, tirai cahaya kedua ini, jika kamu ingin masuk, kamu bisa memecahkannya sendiri. Setelah aku masuk, kau pasti akan dipaksa mati. Teriak Liu Shui Wuhen melihat punggung Su Han. Terlepas dari Liu Shui Wuhen dan lainnya, setelah Su Han memasuki tirai cahaya, sebuah lorong berwarna-warni muncul di depannya. Di dinding sekeliling lorong ini, ada lubang seukuran kepalan tangan, seolah-olah ada sesuatu yang diambil dengan paksa. Aku ingat di dalam lubang ini, awalnya ada spar ajaib.
Su Han bergumam. Dia sudah putus asa. Setelah bertahun-tahun, pertarungan sihir di sini mungkin sudah lama hilang. Tombak ajaib itu, tetapi tombak ajaib yang sebenarnya, bukanlah batu sisa yang ditemukan di pembuluh darah Gunung Wanyun di Liu Sezong. Mereka perlu ditambang. Bahkan orang-orang di benua Longwu dapat mengenali ini sebagai hal yang baik secara sekilas, dan bahkan jika mereka tidak membutuhkannya, mereka akan membawanya pulang. Jika orang-orang yang mengambil spar sihir ini adalah penduduk asli dunia Dewa Iblis ini, alangkah baiknya untuk mengatakan, jika mereka berasal dari benua Longwu, itu akan memalukan. Orang-orang di benua Longwu tidak tahu bagaimana cara berlatih sihir, dan pertarungan sihir tidak berguna bagi mereka. Saat aku selesai berurusan dengan masalah Kibaoshan, aku akan melihat kerajaan yang didirikan oleh penduduk asli. Elemen sihir di sini sangat kaya, pasti ada banyak pertarungan sihir di tangan mereka. Mata Su Han berkedip dan berjalan ke depan. Di antara 7 tirai tipis di gunung ini, terdapat gua satu persatu. Sebagian besar gua di sini juga merupakan harta karun yang telah dirampas oleh manusia, hanya 3 gua yang masih terhalang, tentu saja tidak ada yang bisa masuk, atau sudah masuk dan tidak pernah keluar. Dari ketiga gua ini, satu berisi teratai salju gunung yang suci, yang lainnya berisi tongkat, dan yang terakhir berisi setetes darah naga. Su Han merenung sedikit, dia meletakkan semua ini, dia secara alami tidak bisa melupakan. Setelah kelahiran kembali, basis kultivasi menghilang, tetapi ingatannya masih ada. Tanpa ragu, dia langsung pergi ke gua tempat tongkat itu ditempatkan. Ada tirai cahaya merah menghalangi pintu masuk gua, seperti nyala api yang menyala, dan suhu yang luar biasa menghanguskan sekitarnya. Jika Su Han tidak mengendalikannya sejak awal, seluruh gua akan meleleh. Ada sosok besar berkilauan dari kegelapan, itu adalah ular piton raksasa, panjangnya lebih dari 10 meter, menelan huruf ular, dan di kepalanya ada 2 tonjolan tinggi. Awalnya terlihat galak dan ingin memakan orang, tapi setelah melihat Su Han, tiba-tiba dia menjerit dan dengan cepat mundur. "Jangan pergi, aku di sini bukan untuk membunuhmu, sepertinya kau masih ingat aku." Su Han memberi isyarat, ular piton raksasa itu ragu-ragu lagi, dan akhirnya mendekati Su Han. "Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih belum berubah menjadi naga?" Su Han membelai kepala ular raksasa dari piton raksasa itu, dan ekspresinya sekali lagi menunjukkan ingatan. Bahkan di tempat suci, klan naga juga merupakan yang tertinggi. "Jika bukan karena aku menjebakmu di sini, puluhan ribu tahun ini telah berlalu. Jika kau berubah menjadi naga, aku akan mengubah naga itu menjadi debu." Seolah mengerti kata-kata Su Han, ular piton raksasa itu menunjukkan rasa terima kasih. "Saat aku mengeluarkan benda-benda di gua ini, kau bisa pergi." Su Han tersenyum pada ular piton itu, "Tetap di sini, dan saat aku datang lain kali, aku akan membantumu berubah menjadi naga." "Hosh!" Piton itu merintih. Su Han mengabaikannya, dan dengan lambaian telapak tangannya, tirai cahaya api yang dipenuhi dengan suhu yang menakutkan menghilang. Dia melangkah ke dalamnya, dan melihat gua itu terbuka lebar dalam cahaya, dan tongkat biru tua perlahan mengambang. Tongkat itu digunakan oleh Su Han dan itu disebut Stand of Divine Voice. Kemudian, Su Han mendapatkan tongkat yang lebih baik dan meninggalkannya, yang dianggap sebagai hadiah untuk Kaisar kuno Saint Demon. "Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, kamu telah kembali ke tanganku." Su Han menghela nafas, dunia bereinkarnasi, semuanya tidak dapat diprediksi, bahkan dengan basis kultivasi tertinggi, pada akhirnya tidak akan cocok dengan siklus surga. Wush! Dengan lambaian telapak tangan Su Han, tongkat itu segera bersinar terang, dan terbang ke tangan Su Han dengan gemetar. Lama tidak bertemu, Su Han bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan lembut membelai tongkat dewa tersebut. Setelah mengambil tongkat Senyin, Su Han juga mengambil Sensan Snow Lotus di tangannya. Teratai salju gunung suci adalah benda spiritual tertinggi yang mutlak, ini adalah benda spiritual yang diperoleh Su Han di tempat suci.
Namun, dibandingkan dengan kehidupan Su Han sebelumnya, dia benar-benar tidak mengambil Sensan Snow Lotus di matanya, jadi itu ditempatkan di sini, dan itu diberikan kepada Kaisar kuno Saint Demon bersama dengan tongkat dewa. Tetapi pada saat ini, itu berbeda, di tempat yang ditinggalkan seperti benua Longwu, bahkan jika Anda hanya mengambil daun dari teratai salju Sensan, obat yang dimurnikan harus memiliki tingkat yang sangat tinggi, setidaknya itu juga Letming. Teratai salju gunung yang suci memiliki total 9 daun. Ia menanggung 1 daun dalam 1000 tahun dan mekar 1 bunga setiap 10.000 tahun. Teratai salju gunung yang suci membutuhkan waktu setidaknya 100.000 tahun sebelum bisa matang sepenuhnya. Hanya dari segi waktu, kita bisa melihat kengerian teratai salju gunung yang sakral. Dalam daftar kekuatan Suaka, ke-36, Dewi Tanah Salju, adalah teratai salju gunung yang suci. Dan darah naga. Su Han berjalan ke gua terakhir. Faktanya, dia sedikit kusut. Saat ini, dia masih hanya di alam Vena Naga, bukan karena dia tidak bisa menerobos, tetapi darah tingkat rendah Su Han tidak repot-repot menggunakannya sama sekali. Itu menghina namanya dari naga iblis kuno. Sebelum Su Han memiliki basis budidaya sihir, dia bisa mengabaikan ranah seni bela diri ini terlebih dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan Pavilion Tusen, musuh di masa depan akan menjadi semakin kuat, dan Su Han tahu bahwa tidak cukup hanya mengandalkan budidaya magister agungnya. Dan tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan seni bela diri dan basis budidaya sihir. Hal semacam itu disebut horor sejati. Dengan cara ini, sudah dekat untuk menembus ranah darah naga. Jika itu darah lain, Su Han tetap tidak akan peduli, tapi darah di gua ini adalah darah naga, yang merupakan darah terkuat kecuali naga palsu. Dibandingkan dengan darah binatang urutan ke-7 di benua naga bela diri, darah naga ini tidak tahu seberapa kuatnya. Jika digantikan oleh orang lain, itu pasti akan bergabung dan membuka ranah darah naga. Tapi tujuan Su Han adalah darah naga sejati. Darah naga ini masih kekurangan beberapa nilai untuknya. Inilah mengapa dia berjuang. Jika itu darah naga sejati, dia akan segera melebur. Jika itu darah hewan, dia bahkan tidak akan melihatnya, tetapi itu adalah darah naga, di posisi tengah, sangat memalukan. Mengingat situasi benua Longwu saat ini, sangat sulit untuk menemukan setetes darah naga sejati. Su Han mengerutkan kening, tapi aku ingat Kaisar kuno Saint Demon menaruh setetes darah naga sejati di dunia Dewa Iblis ini, tapi aku tidak tahu di mana dia menaruhnya. Dia mengerang sedikit. Tepat ketika Su Han hendak memasuki gua, ada teriakan keras, dan dia tiba-tiba datang dari jarak yang tidak jauh. Anjing, mati untukku. Boom! Saat suara itu jatuh, cahaya tinju besar juga membombardir Su Han dengan keras. Su Han mengerutkan kening dari tinju dan suara itu. Su Han tahu bahwa orang yang menyerangnya pasti Liu Shui Wuhen, tuan muda pulau raksasa. Blokir mereka. Su Han berbicara dengan ringan dan melangkah ke dalam gua. Di pintu masuk gua ini juga terdapat tirai tipis, namun tirai cahaya ini transparan dan dapat melihat ke segala arah di dalam gua. Ini adalah hukum ruang. Wush! Sesosok bergegas dari kejauhan, bercampur dengan cahaya kepalan tangan yang menakjubkan. Itu adalah tuan muda dari pulau raksasa Liu Shui Wuhen. Tinjunya jatuh, tapi Su Han sudah memasuki gua. Dan yang menghalanginya adalah ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Boom! Ekor ular sanca raksasa melintas dan bertabrakan dengan kepalanya, yang secara langsung menyapu yang terakhir menjadi ketiadaan. Mata Liu Shui Wuhen menciut, monster tingkat 5 lagi. Ular sanca raksasa ini lebih kuat daripada monster rakus campuran berkepala 5, dan pasti telah mencapai tingkat puncak tingkat ke-5. Ucap Penatua Liu yang berada di samping Liu Shui Wuhen. Mereka tidak tahu bahwa ular piton raksasa ini bisa berubah menjadi naga jika Su Han memperbaiki segel puluhan juta tahun yang lalu. Bagaimana dengan tier 5? Liu Shui Wuhen dengan dingin bersenandung, ini adalah tirai cahaya kedua.
Raja Yunye Daming berkata bahwa di tirai cahaya kedua, masih ada 3 gua dengan harta karun, dan harta di ketiga gua ini pasti lebih baik dari yang pertama. Gua dalam tirai cahaya sangat berharga, bahkan Raja Yunye Daming gagal memasukinya terakhir kali. Orang itu sepertinya disebut Liang Shaohui, kan? Duan Muci mengerutkan kening, orang ini agak aneh. Entah itu tirai cahaya di luar atau tirai cahaya di pintu masuk gua, tampaknya tidak berpengaruh padanya. Bahkan banyak monster yang menjaga gua tampaknya mematuhinya, rasanya orang ini adalah master di sini. Lelucon, kentut, Liu Sui Wuhen dengan dingin mendengus, hanya mengandalkan dia sebagai alam pembuluh darah naga. Pemilik pulau raksasa, saya pernah berkata bahwa tempat ini adalah dunia yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Si bangsat Liang Shaohui hanyalah anak dari sebuah keluarga kecil di suatu daerah. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Saya tidak tahu tentang surat undangan Pavilion Wanbao. Duar. Saat berbicara, dia menembak satu demi satu, terus-menerus membombardir ular piton raksasa itu. Tapi tinjunya, di depan ular piton raksasa itu, sama lemahnya dengan kapas. Ular sanca raksasa itu tetap tinggal di dalam gua, seakan-akan sedang menjaganya. Jika kali ini, kita tidak mendapatkan bajingan itu lagi, wajah apa yang harus saya miliki sebagai putra kekuatan super? Ucap Liu Sui Wuhen menatap Duan Muci. Artinya jelas, dia ingin Duan Muci juga ikut menyerang Su Han bersamanya. Tunggu sampai dia keluar. Duan Muci mengerang sedikit, dan berkata, menangani ular sanca raksasa ini sekarang hanya menghabiskan tenaga, dan itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Ini baik. Liu Sui Wuhen memandang yang lain lagi. Jika kalian menginginkan harta, maka kalian dapat menyerang bajingan itu bersama-sama, jika tidak, keluar saja dari hadapanku. Ucap Liu Sui Wuhen. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.